Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gifari sebagai moderator pada presentasi hari ini. Adapun materi yang akan dibahas yaitu analisis hubungan SIM SDM dengan akuntansi dan keuangan. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ahmad Gifari, Hatira Larasati, Teresina da Costa Lemos, Intan Nursilupa, Ulfia Kalsum, Afdal, Muhammad Ragil Hidayatari, dan Diva Rahmayani. Adapun latar belakang dan tujuan. SIM SDM menghasilkan data karyawan, absensi, dan pengajian akan digunakan oleh bagian akuntansi keuangan dan SIM SDM memahami hubungan antara data yang sering terjadi serta manfaat integrasinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman. Oke, selanjutnya karakteristik dan peran SIM SDM, akuntansi dan keuangan. SIM SDM adalah sistem yang digunakan dalam perusahaan. Peran utamanya yaitu mengelola proses absensi, payroll, dan penyimpanan data karyawan agar lebih teratur dan mudah diakses. Akuntansi adalah sistem yang berfungsi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Perannya yaitu mencatat biaya tenaga kerja dan menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Keuangan adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dana perusahaan. Perannya mengelola pembayaran gaji, pajak, dan arus kas perusahaan agar keuangan tetap berjalan dengan baik dan stabil. Jadi ketiga sistem ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling mendukung. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Hubungan SIM SDM dengan akuntansi dan keuangan. Data dari SIM SDM menjadi dasar perhitungan gaji, biaya tenaga kerja, tunjangan, pajak, dan BPJS. Akuntansi menggunakan data tersebut untuk mencatat dan pelaporan, sedangkan keuangan menggunakan untuk proses pembayaran. Selanjutnya saya berikan ke teman saya. Contoh kasus. Pada kasus ini, SIM SDM bertugas menghitung gaji karyawan, misalnya gaji pokok 4 juta, dan ditambah lembur 500.000, dan dikurangi potongan sebanyak 100.000, sehingga gaji yang diterima menjadi 4.400.000. Setelah itu, bagian akuntansi mencatat sebagai biaya perusahaan, dan bagian keuangan melakukan pembayaran kepada karyawan. Jadi, ketiga bagian tersebut saling bekerjasama dalam proses pengkajian. Baik, manfaat integrasi sistem mengurangi kesalahan input data. Data cukup dimasukkan sekali sehingga mengurangi risiko kesalahan dan duplikasi data. Yang kedua yaitu mempercepat proses kerja. Pertukaran data antar sistem berlangsung otomatis sehingga pekerjaan lebih cepat selesai. Yang ketiga yaitu meningkatkan akurasi laporan. Data yang terintegrasi menghasilkan laporan yang lebih tepat dan konsisten. Dan yang keempat, menghemat biaya operasional, mengurangi pekerjaan manual dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Yang kelima yaitu mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan. Data dapat dipantau secara real time untuk mendukung keputusan yang lebih cepat dan tepat. Saya berikan ke teman saya. Selanjutnya diagram alur data. Yang pertama itu data karyawan dimasukkan ke dalam SIM SDM. Data tersebut mencakup informasi seperti identitas karyawannya. Selanjutnya data dari SIM SDM dikirim ke bagian akuntansi untuk dihitung dan dicatat, termasuk perhitungan gaji, tunjangan maupun potongan yang berlaku. Setelah itu, hasil perhitungan diteruskan ke bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengelola dana pembayaran gaji. Kemudian dilakukan proses pembayaran gaji kepada karyawan sesuai dengan data yang telah diverifikasi. Terakhir, seluruh data transaksi pengkajian dicatat dan disusun menjadi laporan keuangan yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya.
Selanjutnya ada masalah yang sering terjadi. Masalah pertama adalah kesalahan data absensi. Hal ini terjadi ketika data kehadiran karyawan tidak tercatat dengan benar. Akibatnya perhitungan gaji dan tunjangan bisa menjadi tidak sesuai. Yang kedua, data karyawan yang tidak diperbarui. Misalnya ada perubahan jabatan atau informasi pribadi yang belum dicatat dalam sistem. Akibatnya data yang digunakan perusahaan menjadi kurang akurat. Yang ketiga, sistem yang tidak terintegrasi. Data karyawan absensi dan keuangan masih dikelola secara terpisah. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih lambat dan berisiko menimbulkan kesalahan. Yang terakhir, ada kesalahan payroll atau penggajian. Kesalahan ini dapat terjadi karena data yang digunakan tidak akurat. Akibatnya gaji yang diterima karyawan bisa tidak sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu manfaat integrasi SIM SDM dengan akuntansi dan keuangan. Bagi bagian SDM, integrasi sistem dapat mempermudah pengolahan data dan payroll atau sistem penggajian karena semua data karyawan tersimpan dalam satu sistem. Prosesnya pengolahannya menjadi lebih cepat dan rapi. Bagi bagian akuntansi, integrasi ini membantu memperoleh data yang lebih akurat. Data gaji, tunjangan, dan potongan karyawan dapat langsung digunakan untuk pencatatan keuangan sehingga mengurangi kesalahan dalam laporan. Bagi bagian keuangan, integrasi sistem dapat mempercepat pembagian dan pengolahan kas. Dengan data yang sudah tersedia secara otomatis, proses pembayaran gaji menjadi lebih mudah dan tepat waktu. Sedangkan bagi perusahaan, integrasi ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan informasi lebih terbuka dan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi, integrasi sistem SDM dengan akuntansi dan keuangan memberikan banyak manfaat karena membuat pekerjaan lebih cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sebagai kesimpulan, SIM, SDN, akuntansi, dan keuangan saling berkaitan dalam mendukung operasional perusahaan. Integrasi sistem membuat pekerjaan lebih cepat, akurat, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Mungkin itulah tadi presentasi yang disampaikan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're